warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan bisnis kalian. Ketemu lagi dengan saya Delva di Bumi Wirasa Channel yang membahas spesialis masalah aerator. Pada kali ini kita akan mereview roots blower atau aerator yang kita sudah selesai pasang di rumah sakit. Di sini roots blower ini dipakai untuk proses pengolahan limbah atau IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Dan perlu saudara ketahui bahwa roots blower ini dipakai untuk mentransfer udara dari ruang bebas ke tempat yang kita tuju. Jadi bukan menghasilkan udara, tapi menghimpun udara menjadi satu sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam seperti ini root blower yang dipakai adalah root blower Golden Tech GT125 18 kW, dan kita akan mereview dan melihat ke dalamnya bagaimana pemakaian dan bagaimana cara maintenance dan perawatan root blower tersebut. Dan ayo kita saksikan lebih lengkapnya. Nah, sekarang kita ada di ruang blower ya. Di sini ada blower yang saya nggak tahu nih merek apa ini, tapi model-model sih Futsu, tapi bukan Futsu ini. Kalau keterangan dari yang bersangkutan merek dari Korea. Nah, ini roots blower Golden Tech ya yang kita pasang. Ini roots blower Golden Tech tipe GT125 dengan power 18,5 kW. Roots blower ini menghasilkan udara sekitar maksimal di 16.000 sampai 18.000 liter per menit atau 16 sampai 18 meter kubik per menit. Jadi kita menggantikan blower yang di sebelumnya tadi yang kita lihat di dalamnya ya. Kita gantikan, kita pasang Golden Tech 18 kW lengkap dengan inlet silencer dan outletnya, karena memang standar, karena memang blower sebelumnya menggunakan outlet silencer. Jadi kita menggunakan kembali. Ini silencernya ya, masuk dari angin masuk. Dan untuk silencer ini harus diperhatikan juga, dia untuk menyaring udara. Jadi udara itu harus bersih. Nah, dan setiap minimal 2 bulan sekali silencer atau busanya itu harus dibersihkan. Dibersihkan itu bisa dengan cara dicuci atau disemprot dengan kompresor atau dipukul-pukul supaya kotornya keluar. Dan di sini ada fan belt ya. Jadi blower ini digerakkan oleh dinamo, dan yang menghubungkan dinamo dengan blower itu adalah fan belt. Nah, ini bisa dilihat. Oh ya, di sini ada rumah oli ya. Sebenarnya ini rumah gear. Jadi dalam itu gear, dalam gear itu ada oli. Jadi kelebihan Golden Tech ini dengan Futsu, dia tidak perlu penambahan gemuk pada bearingnya. Nah, oli ini ini berfungsi sebagai, selain melumasi gear juga melumasi bearing, dan ketinggian oli itu hanya setengah dari kaca, itu tidak boleh lebih. Jadi apabila rekan-rekan menambahkan itu, dia akan keluar sendiri karena ada lubang pembuangan hawa di bawah dari blower. Dan kalau mau menggantikan cukup dibuka di baut yang di bawah itu, kemudian buka baut yang di atas ini untuk mengisi yang baru, tapi sebelum diisi dikeringkan dulu atau disemprot dengan kompresor agar benar-benar bersih di dalam ruang oli tersebut. Sebenarnya maintenance sangat mudah. Yang perlu diperhatikan itu silencer, oli, dan juga fan belt ya. Nah, fan belt ini minimal itu 6 bulan sekali dicek ketegangannya, kemudian dicek juga keausannya. Kadang-kadang kalau dia sudah lama dia ada semacam bergerak, jadi kendur, fan beltnya kendur, sehingga akan menyebabkan tidak sempurna pemutaran blowernya itu, sehingga bisa menyebabkan keausan pada puli. Dan apabila pulinya aus, bearingnya akan rusak. Apabila bearing rusak, akan terjadi suara yang aneh atau berisik dan bisa mengganggu kestabilitasan atau kenormalan dari root blower tersebut. Jadi semua itu berawal dari bearing biasanya, dan bearing itu berawal dari fan belt yang tidak center. Oleh karena itu fan belt ini salah satu poin yang perlu diperhatikan setiap perawatan itu. Nah, ini fungsi dari cover ini adalah melindungi, ini yang kuning ini cover ya. Jadi untuk melindungi maintenance apabila dia melakukan inspeksi pada blower. Jadi menghindari terkena kaki operator apabila dia melakukan penggantian oli atau pengecekan fan belt atau pengecekan pembersihan saringan udara. Jadi blower ini juga anginnya itu dibandingkan sebelumnya itu, angin ternyata lebih besar daripada yang blower yang merek Korea itu ya. Situ nanti kita lihat bagaimana perbedaan antara angin dari blower yang lama ini dengan blower Golden Tech itu sangat berbeda sekali.
Dan kita saksikan ke atas untuk melihat anginnya nih. Nah, sebelum kita lihat anginnya, kita lihat oh ini kita lihat angin ya, lihat anginnya sangat kencang ya. Sebelumnya tidak merata seperti ini ya anginnya. Jadi ada beberapa diffuser yang tidak keluar angin atau tidak bisa disuplai oleh udara karena mungkin kurangnya daripada udara yang dihembuskan dari blower gitu. Jadi tidak merata. Dan kita bisa lihat hasilnya itu dari vlog yang dihasilkan. Vlognya sangat sempurna. Bisa dilihat vlognya itu. Jadi kita ambil gelas ukur dan kelihatan vlognya itu langsung mengendap ya. Jadi airnya bisa bening ya, airnya bening. Nah, di sini di proses aerasi ini dibutuhkan selain oksigen mencapai 4 sampai 7 ppm, juga harus dipastikan pH-nya itu di angka 7 sampai 7,5 pH. DO-nya juga 7 ppm, kemudian diperhatikan tidak boleh ada minyak di dalam bak aerasi ini supaya bakterinya itu dipastikan hidup. Ya, ini adalah hasil dari output dari pengolahan limbah ya, yang kita review tadi. Jadi sebenarnya untuk sistem pengolahan IPAL itu konsepnya sederhana ya. Ada 3 tahap sebenarnya. Tahap tertier, tahap sekunder, dan tahap premier. Nah, tahap tertier ini biasanya prosesnya proses fisika dan proses kimia. Proses fisika itu diantaranya bisa proses ekualisasi, kemudian proses prasedimentasi, kemudian proses pembersihan secara manual, dan kemudian proses kimia. Proses kimia ini biasanya kalau untuk TSS-nya itu di atas 1000 ya, di atas 1000 biasanya menggunakan proses kimia. Dan kedua adalah proses sekunder, proses yang kedua. Nah, proses sekunder ini lebih banyak mengoptimalkan proses sekunder ini proses biologi, jadi lebih baik mengoptimalkan oksigen ya, karena menggunakan makhluk hidup atau bakteri untuk mengurai limbah-limbah yang ada, dan bakteri ini membutuhkan oksigen terlarut yang cukup baik gitu. Dan mesin untuk penghasil oksigen terbaik adalah saat ini adalah Roots blower. Oleh karena itu harus dipantau terus berapa oksigen terlarut di dalam bak aerasi tersebut. Selain proses aerasi juga yang harus dipantau di sistem biologi atau sistem sekundernya ini. Di tahap sekunder ini adalah pH-nya. pH-nya bermain di angka 6,5 sampai 7,5. Kemudian TSS-nya tidak lebih dari 500 ppm. Kemudian minyaknya juga jangan terlalu banyak, karena kalau minyak ini kan tidak bisa diurai secara biologi, dia harus selesai di proses fisika gitu. Dan biasanya kegagalan-kegagalan terjadi karena ada minyak yang terlalu banyak ya, sehingga bakterinya banyak yang mati. Dan kemudian baru proses ketiga, proses tertier. Proses ketiga itu sedimentasi, dan tertier ini proses fisika dan proses kimia juga, tapi lebih banyak fisika yang seperti sedimentasi, kemudian filtrasi dan lain sebagainya, sehingga dari situ hasilnya bisa sangat memuaskan. Baik rekan bisnis sekalian, demikian review kita. Semoga video ini bermanfaat. Bisa Anda komen atau Anda tanyakan, bisa di share juga, bisa di like video kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.